Mari kita lihat Quran surat Al-Muzammilnya. Sudah siap ya? Ya biasa, saya tidak berurutan kalau lihat Quran. Tolong dilihat dulu ayat yang kelima. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berbobot. Sakila, perkataan yang berbobot, perkataan yang berisi. Kaulan, kaulan itu artinya perkataan. Sangat sederhana, tapi ini sangat power. Baik, saya ulangi sekali lagi dan kita baca dengan penuh kesadaran kalimat yang singkat ini. Inna sanulqi alaika, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu kaulan sakila, suatu perkataan yang berbobot, suatu perkataan yang berisi, suatu perkataan yang bisa menjadi agen perubahan, suatu perkataan yang bisa mempengaruhi orang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mu di sini siapa? Mu di sini tidak sembarang. Apakah kita termasuk yang di dalamnya, yang sudah diberi oleh Allah suatu perkataan, suatu energi yang membuat kata-kata kita tuh berbobot. Jadi kalau kita bicara ternyata orang lain tidak hirau dengan kata-kata kita, dibiarkan saja semua statement kita berlalu begitu saja. Ketika kita nasihati anak-anak kita tidak pernah nurut. Ketika kita berkata kepada orang lain tidak nurut. Ini ada masalah sebetulnya dengan kita. Kita sudah belajar bagaimana berbicara yang baik, tetapi kata-katanya itu tidak ada ruhnya, tidak ada energinya. Artinya setiap kata-kata kita itu mengandung hikmah, sehingga bisa berpengaruh pada orang lain yang kita ajak bicara sehingga dia mengalami suatu perubahan. Barangkali pernah mendengar cerita saya, cerita yang sederhana, yaitu tentang seorang ibu dan seorang anak yang mendatangi Mahatma Gandhi. Barangkali masih ingat cerita itu. Ibunya sudah jengkel karena anaknya tidak sembuh-sembuh sakitnya, karena satu-satunya yang menyembuhkan penyakit anak itu kalau dia berhenti makan garam. Sampailah di istananya Mahatma Gandhi, Tuan tolong nasihati anak saya, karena kata-kata Tuan ini sangat berbobot. Setiap orang di negeri ini tidak ada yang hirau atas kata-kata Tuan. Tuan ini hebat, apapun yang dikatakan selalu diturut oleh masyarakat India pada saat itu. Tidak ada yang protes. Kemudian Mahatma Gandhi mengatakan, ibu sekarang pulang saja. 1 minggu baru datang lagi. 1 minggu berikutnya baru anak dan ibunya itu datang lagi. Ibunya membayangkan betapa panjangnya khutbah yang disediakan Mahatma Gandhi. Persiapannya pun 1 minggu. Sesampainya di istana, dipeluknya itu anak oleh Mahatma Gandhi dengan senyumnya yang khas, berenergi. Senyum pun ada yang berenergi, yang ada yang tidak. Yang tidak ikhlas biasanya boro-boro berenergi. Dia menebar racun saja. Ya, apalagi yang manyun. Senyumnya dibuat-buat ya. Berat kalau orang senyumnya dibuat-buat. Mahatma Gandhi senyum pada anak itu, senyumnya saja sudah membuat anak itu sehat. Dirangkul dan satu pernyataan saja yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Nah, mulai hari ini berhentilah kau makan garam. Sudah, silakan pulang. Kata ibunya, cuma itu Tuan. Ya cuma itu saja. 1 minggu kami menunggu. Kalau cuma itu, kenapa tidak dikatakan kemarin-kemarin saja waktu kami datang ke sini? Kenapa kami harus bolak-balik? Mahatma Gandhi hanya menjawab dengan senyum. Sudah ibu, silakan pulang. Sesampainya di rumah, ibunya memperhatikan anaknya. Ternyata anaknya itu 1 hari gak makan garam, 2 hari gak makan garam, 1 bulan, 2 bulan, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun dia berhenti makan garam. Dan anaknya itu menjadi tumbuh sehat.
segala penyakitnya hilang. Ada satu perasa penasaran pada diri ibu itu. Apa hebatnya Mahatma Gandhi? Kata-katanya sama, diucapkan dengan intonasi yang sama. Bahkan saya kan kalau ngasih nasihat sama anak, intonasinya lebih kenceng dari Mahatma Gandhi. Pakai mata belotot segala. Tapi kok nggak mempan. Dia balik lagi sama Mahatma Gandhi. Anda ini hebatnya apa sebetulnya Tuan? Mahatma Gandhi dengan tersenyum, masih ingat ibu saat kita pertama kali bertemu, saya tidak kuasa untuk berikan nasihat pada anak ibu karena saat itu saya masih makan garam. Saya berlatih dulu seminggu tidak makan garam, dan pada saat ibu dan dengan anak ibu datang seminggu kemudian, saat itu saya sudah berlatih tidak makan garam 1 minggu, dan setelah itu saya baru bisa menasehati anak ibu. Jadi sebetulnya ternyata untuk memberikan bobot pada kata-kata kita harus bisa mengalami dulu apa yang kita katakan. Makanya sangat masuk akal kalau Allah selalu mengatakan kul. Cuman selama ini kan kita abaikan kata-kata itu. Ya cuma disuruh mengatakan. Tidak. Seseorang itu hanya bisa disuruh untuk mengatakan kalau dia sudah mengalami. Kul itu adalah pembatasan. Hanya untuk mereka yang sudah mengalaminya. Lihat kenapa begitu banyak orang tua yang nasihatnya tidak diikuti anak-anaknya. Apa sebab? Karena dia hanya menyuruh saja orang lain berbuat baik, sementara yang dia katakan belum terjadi pada dirinya sendiri. Kenapa begitu banyak ceramah-ceramah agama masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, tidak pernah mampir walaupun sebentar? Kenapa? Karena ceramah-ceramah agama ini disampaikan oleh orang-orang yang dia sendiri belum mengalaminya. Yang ditransformasi itu knowledge, yang ditransformasi itu bukan pengalaman. Harusnya yang ditransformasi itu adalah pengalaman. Makanya kenapa Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang engkau sendiri belum bisa mengalaminya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah amat tidak suka kepada orang-orang yang menyampaikan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak mengalaminya. Bukankah ada hadis yang mengatakan sampaikan walaupun 1 ayat? Hati-hati, terjemahannya harus sempurna. Sampaikan walaupun 1 tanda, karena ayat itu artinya tanda. Bukan kita tahu 1 ayat di Quran kemudian kita sampaikan 1 tanda. Tanda tentang apa? Tanda tentang Tuhan. Berarti sampaikan walaupun 1 tanda, dia orang itu sudah mengalami tanda itu. Allah sudah menunjukkan keagungannya pada dia walaupun cuma 1 tanda. Tanda Allah ya Allah itu sendiri. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Bukan hafal 1 ayat, bukan sorenya kita baca ayat, besoknya kita ceramah, bukan itu. Ayat itu harus menghasilkan tanda dulu. Tanda apa? Tanda Allah pada diri kita. Kalau tandanya sudah diberikan pada kita, berarti kita sudah melihat dan menyaksikan keagungannya. Baru itu yang disampaikan. Jadi jangan sembarang memahami hadis itu. Baik, sekali lagi saya akan bacakan ayat ini lebih dalam lagi. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu suatu perkataan yang berbobot. Mau di sini siapa? Mau di sini siapa saja orang yang menginginkan agar perkataan dia itu berbobot. Artinya perkataan yang mengandung hikmah. Kalau kita membaca tulisannya Syekh Ibnu Atha di dalam kitab Al-Hikam, hampir kita tidak menemukan kata-kata yang sia-sia. Kalimat-kalimatnya itu dibangun oleh kata-kata yang efektif dan efisien. Kata-katanya tidak banyak, tapi statementnya itu sangat-sangat menggetarkan. Kalau kita membaca buku kan cuma 2 pilihannya. Ada yang panjang,
kata-katanya banyak, tidak efisien, tidak efektif, bukunya tebal, tetapi tidak menyentuh, tidak ada getarannya. Ada buku yang sederhana, kecil, tipis, kata-katanya yang dipilih juga kata-kata yang efektif, efisien, kalimatnya pendek-pendek tapi dibangun oleh kata-kata yang produktif. Ternyata buku itu memberikan suatu dorongan energi yang luar biasa. Dan ketika kita membacanya menimbulkan rasa senang. Lalu kita merasa terbawa hanyut di dalam pemikirannya si penulis buku itu. Berarti buku itu sudah bisa mempengaruhi kita karena ada bobotnya. Makanya nulis buku juga tidak sembarang. Ya, bukan hanya sekedar sadur sana sadur sini, bukan. Makanya buku yang banyak referensinya di belakangnya. Ya, banyak referensinya, daftar pustakanya banyak. Kalau menurut saya itu bukan buku yang bagus. Buku yang bagus itu yang tidak ada daftar pustakanya. Buku yang sedang cerita tentang gagasan-gagasan dirinya. Kalau yang banyak daftar pustakanya berarti ini kata kata itu, kata dianya dikit. Tapi di depannya dia tulis buku ini dikarang oleh. Makanya kan dikarang. Harusnya buku ini disusun. Ya. Kalau dikarang itu berarti ngarang kan. Kalau ngarang itu apa saja, ya. Bisa kemana-mana itu. Harusnya yang disampaikan itu adalah ide, gagasan yang sudah diobservasi, yang sudah diteliti, bahwa ide dan gagasan ini benar adanya karena dia sudah mengalaminya, dia sudah membuktikannya. Yang dibagi itu tidak usah banyak. Jadi bukunya tidak perlu tebal sebetulnya. Jadi banyak buku yang tebal tapi di dalamnya adalah pengulangan-pengulangan. Kata-katanya tidak berbobot. Makanya saya ingin mengajak kita semua untuk membiasakan diri memilih kata-kata yang efektif, efisien, yang tepat, sehingga tidak terlalu banyak kata-katanya tapi kalimatnya pendek-pendek dan berbobot. Mohon maaf, ada orang yang berbicaranya panjang tetapi tidak jelas. Ada juga yang orang kalimatnya pendek tambah gak jelas. Karena dia biasa panjang aja gak jelas, apalagi kalau pendek. Sama saja. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya yang pendek tetapi jelas. Karena kalau terlalu jelas malah jadi tidak jelas kan. Pendek tapi jelas. Nah, kira-kira kita termasuk tipe yang mana itu? Tipe yang berbicara panjang tidak jelas atau tipe yang berbicara pendek semakin tidak jelas? Ya. Ya. Saya menyaksikan, mohon maaf ya, ada satu kebiasaan kita berbicara itu tidak jelas subjek, predikat, objeknya. Jadi menempatkan mana subjek, mana predikat, mana objek. Harusnya susunan kalimat selalu begitu, subjek, predikat, objek. Kalau kita selalu berbicara dengan susunan kata-kata yang semacam itu pasti jelas. Jadi kadang-kadang predikatnya di awal atau subjeknya di tengah, atau kadang-kadang kan gitu. Tapi kita kemudian berdalih yang penting kan komunikasinya nyampe. Ya, dalam bahasa komunikasi, bahasa pasar ya nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan bahasa komunikasinya bahasa ilmiah, itu susunan kata-kata itu menjadi penting. Apalagi kalau saya perhatikan anak-anak remaja sekarang itu sudah sangat tidak memperhatikan SPOK. Dan banyak kata-kata yang kemudian diubah menjadi kata-kata yang prokem. Ya, saya baru saja kemarin menguji beberapa guru di program pendidikan profesi guru. Dalam refleksi saya sampaikan, kalian ini dari awal sampai akhir tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang benar. Dan kebanyakan guru-guru tidak lulus cuma karena keterampilan berkomunikasi yang sangat lemah. Artinya gagasan dan ide yang ada di kepalanya gak nyampe di siswa karena susunan kata yang dipakai itu tidak jelas. Makanya jangan dikira Bapak Ibu, pelajaran bahasa Indonesia sekarang dianggap sulit oleh siswa. Padahal mereka sudah biasa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar maksudnya. Jadi jangan marah dulu kalau kita udah ngomong sementara orang lain tidak bisa menangkap ide-ide kita. Ya. Kumaha maneh teh teu ngarti wae. Nah. Padahal sebetulnya siapa jadi bahwa sesungguhnya ya kita menyampaikan gagasan ide itu
tidak menggunakan kata-kata yang efektif, efisien, hemat tetapi jelas. Nah, kapan seseorang itu akan memiliki kemampuan di mana kata-katanya berbobot, bukan sekedar susunan kata-kata dalam membangun kalimat yang benar, tetapi kata-katanya itu berenergi, memiliki getaran, ada ruhnya. Ternyata di ayat yang keempat Allah mengatakan, tolong dilihat di bagian akhir dari ayat yang keempat Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil diterjemahkan perlahan-lahan. Tartil ini sebetulnya lebih condong kalau diterjemahkan tertib ya, tetapi melampaui itu. Melampaui itu. Jadi sebetulnya bukan soal perlahan-lahan. Bukan soal perlahan-lahan, bukan soal cepat atau lambat. Bukan soal itu. Tartil itu bisa sistematis, bisa tertib, tapi melampaui itu. Tapi kalau saya lebih suka menerjemahkannya dengan rasa sebetulnya. Ya pokoknya tartil itu jelas, kalimatnya tidak panjang, efektif, kata-katanya kata-kata pilihan, hemat, tetapi gagasannya sampai. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk membaca Quran ini dengan tartil. Oke, kalau kita ikut sholat berjamaah, ada orang yang di depan membaca surat. Ketika dia membaca surat dari Al-Quran, tata cara bacaannya surat itu seperti misalkan makhraj, tajwid, ifa, idgham, iqlab, idhar, ketukar-tukar, panjang yang 2 harakat, yang 5 harakat, yang 6 harakat, dia juga labrak semuanya. Semuanya dilabrak saja begitu saja. Saya mau tanya, perasaan Bapak Ibu ketika sholat seperti apa? Tidak ada suatu kenyamanan, betul? Tapi kalau kita diimami oleh orang-orang yang bacaan Qur'annya bagus, mahrajnya bagus, tajwidnya juga bagus, bacaan idhar jelas, bacaan ikhfa jelas, bacaan idghamnya jelas, bacaan iqlabnya jelas. Ketika nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim, didengung sedikit, mim ba'di. Beda dengan orang min ba'di, beda. Ada getaran. Walaupun kita tidak mengerti yang dia baca, baru pada tataran syariatnya saja membacanya sudah benar, mengikuti tata cara yang benar, itu sudah memberikan getaran. Apalagi kalau ini Quran, ini ayat dibacakan oleh orang yang sudah mengalaminya. Coba rasakan, getarannya sangat luar biasa. Jadi kita terbawa hanyut ya di dalam suasana kebatinan ayat itu yang sangat luar biasa. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ayat demi ayat itu dialami dulu. Ayat demi ayat itu jadikan pengalaman kita dulu, baru kita baca. Luar biasa. Ini dalam rangka memberikan bobot. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Saya sering mengatakan Quran ada 2. Satu yang tertulis, 2 yang tak tertulis. Membaca yang tertulis ada tata caranya. Membaca yang tak tertulis pun ada tata caranya. Jadi dua-duanya itu harus dibaca dengan tartil. Saya sulit menggunakan bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari kata tartil, tapi tadi saya sudah terjemahkan dalam bahasa gramatikal, dalam bahasa rasa, dan saya selanjutnya akan menggunakan kata tartil ini. Dan ini sudah menjadi bahasa komunikasi kita. Jadi bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi saat kita sedang memandang dengan basyirah ke alam yang tak berdimensi lagi, yang sudah tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, di situ juga harus tartil. Makanya kata Allah dalam Quran, janganlah kamu berburu ketika kamu sedang naik haji.
Jadi ketika sedang naik haji jangan berburu, jangan melibatkan keinginan-keinginan kita, jangan melibatkan hawa nafsu kita. Karena Allah sudah bilang, tanzilu mir rabbil alamin, ini diturunkan olehku, Tuhan semesta alam, bukan karena kemampuanmu, bukan karena bisanya kita, bukan. Kalau kita merasa bisa, kita bisa merasa mengatur, malah tidak pernah kita mendapatkannya. Tapi begitu kita tawadhu, kosong, fakir di hadapan Allah, Allah sendiri mengatakan tanzilu mir rabbil alamin. Ini adalah kuasaku Tuhan semesta alam, dan kuasaku akan berkuasa pada dirimu pada saat kamu tidak merasa berkuasa pada dirimu sendiri. Jadi kuasanya Allah akan berkuasa pada diri kita saat dimana kita tidak berkuasa pada diri kita sendiri. Tanzilu mir rabbil alamin. Itu bahasa Quran.